yang kita tidak mau nanti ada cerita ibu yang bunuh diri, ya karena dia nggak dekat sama Tuhan ya, namanya kehidupan ya pasti ada masalah. Beliau melihat bahwa kami sanggup mengarungi bahtera rumah tangga dalam usia yang sangat belia. Umur 14 sampai 21 tahun, jadikan anak kita sebagai sahabat kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, karib Sumfok semua. Ketemu lagi dengan saya Coach Reza. Hari ini kita dalam acara Opsi, obrolan penuh inspirasi. Dan di sebelah saya sudah hadir narasumber kita, yaitu Ibu Nevi. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Gimana kabarnya Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Nah, karib Sumfok semua, malam hari ini kita akan berbincang-bincang dengan Ibu Nevi tentang berbagai hal, baik seputar karir maupun juga keseharian beliau. Pada malam hari ini kita beruntung sekali, kita dijamu di rumah Bu Nevi, dan tentu saja kita dalam suasana COVID masih menerapkan protokol kesehatan. Dan oleh sebab itu, kami anjurkan kepada karib Sumfok semua tetap jaga kesehatan sehingga kita bisa menjalani hari-hari kita dengan penuh semangat. Kita beruntung sekali nih, karib Sumfok semua, di tengah kesibukan beliau malam hari ini masih sempat meluangkan waktu untuk berdiskusi dan juga bercerita, dan kelihatannya luar biasa sekali. Bu Nevi malam hari ini masih tetap fit ya Bu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Insya Allah. Insya Allah masih tetap semangat dan seger beraktivitas, dan semoga apa yang kita diskusikan malam ini bisa memberikan manfaat buat kita semua. Amin, amin. Karib Sumfok semua, tanpa berlama-lama lagi, kita akan bercerita bersama Ibu Nevi. Sekali lagi kita sapa Bu Nevi. Sehat ya Bu ya? Insya Allah. Alhamdulillah sehat Coach Reza. sekali. Masya Allah. Nah, gimana Bu, beberapa hari ini aktivitasnya apa aja nih Bu? Ya, sekarang sudah masuk masa sidang. Oh iya. Jadi sudah bersidang di Gedung Dewan pada hari Senin sampai Kamis. Sudah itu hari Jumat, Sabtu, Minggu saya bertemu dengan konstituen di daerah pemilihan saya. Masya Allah ya Bu ya. Alhamdulillah. Kegiatan sangat sibuk tapi masih bisa menyempatkan waktu ya Bu. Iya. Nah, gimana Bu kabar Bapak Bu hari ini? Bapak juga sehat, sudah punya kesibukan baru, menjadi dosen, menjadi konsultan, menjadi penceramah, menjadi apalagi ya banyaklah yang Bapak bisa kerjakan. Bapak multi talenta ya. Benar sekali. Jadi memang karib Sumfok semua, Bu Nevi yang sama-sama kita ketahui merupakan istri dari mantan Gubernur Sumatera Barat ya, Bapak Irwan Praitno, yang prestasinya Masya Allah banyak sekali. Di video sebelumnya kita juga sudah bercerita panjang dengan Bapak Irwan Praitno, dan hari ini Bapak banyak beraktivitas, tidak sebagai gubernur lagi Bu ya, betul. Mengajar sebagai dosen dan seterusnya. Nah ini menarik sekali, nanti kita akan juga tanya kepada Bu Nevi. Nah Bu Nevi, bicara tentang kehidupan nih, tadi aktivitas Ibu dan Bapak kan sangat banyak sekali ya. Masya Allah pengabdiannya kepada masyarakat, lalu juga kegiatan-kegiatannya. Kalau kita lihat nih, pasti ada sesuatu yang menjadikan cara kita memandang arti sebuah kehidupan itu seperti apa ya Bu. Nah, jadi sehari-hari Ibu berkehidupan dengan keluarga, kira-kira menurut Bu Nevi seperti apa sih Bu berkehidupan itu? Jadi kita sebagai umat Islam, umat yang beragama Islam, tentu memahami kehidupan itu bagaikan kita sedang berteduh ya di sebuah pohon, di mana kehidupan kita ini adalah fana. Kehidupan kita yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat ya, sehingga kita harus memaknai kehidupan ini sebaik-baiknya ya, seperti dalam suatu hadis ya, bahwa lakukanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lainnya ya. Jadi manfaatkan waktu mudamu sebelum datang usia tuamu, manfaatkan waktu luangmu sebelum waktu sibukmu, manfaatkanlah waktu sehatmu sebelum datang sakitmu, dan manfaatkanlah waktu kayamu sebelum datang jatuh miskin kamu, dan manfaatkanlah kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Jadi kita umurnya sudah jelas ya, berapa puluh tahun, tapi yang berapa puluh tahun itu kita manfaatkan sebaik mungkin menjadi bekal kita nanti memasuki kehidupan akhirat. Nah, jadi kita sebaik-baiklah menjadi orang yang bermanfaat ya di dunia ini. Berarti memang manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Betul, ya, Bu, ya? Coach Reza. Masya Allah, luar biasa.
Menarik sekali nih Bu, memang konsep berkehidupannya Bu Nevi bersama Bapak luar biasa sekali ya. Kalau nggak salah nih Bu Nevi ya, Ibu dulu kan menikah usianya muda ya Bu, saat masih kuliah kalau nggak salah nih. Bahkan saat masih kuliahnya masih aktif-aktif dan sibuknya, menikah dengan saat ini Bapak Prof. Irwan Praitno. Kira-kira apa sih yang menjadikan Ibu yakin nih dengan sosok Bapak Profesor Irwan Praitno yang sekarang sudah profesor, tapi dulu kan masih mahasiswa ya Bu? Iya, betul. Iya, jadi kan saya dan Pak Irwan tuh sama-sama aktivis ya. Oh ya, oke. Ya, tentu waktu zaman dulu tuh kita aktifnya tuh di kegiatan organisasi keislaman seperti HMI, mungkin ada kegiatan di kampus ya, lebih banyak seperti itu. Jika kita bertemunya pun dengan kegiatan ya Islami. Kami bertemu masih muda sekali, saya di tahun kedua dan Bapak di tahun keempat ya, dan akhirnya kami sepakat menikah. Di situ kenapa saya percaya dengan Pak Irwan, karena kami sama-sama aktif di organisasi. Jadi kalau seperti orang yang sudah ketemu panci dan ketemu tutupnya ya, udah klop ya. Udah klop banget ya Bu ya. Ditambah klop lagi ketika Bapak melamar saya lewat orang tua saya. Masya Allah. Papa saya itu bertanya banyak bagaimana Pak Irwan ke depan akan menjadi kepala keluarga, dan Bapak saya setuju gitu. Karena Bapak saya itu memiliki visi yang sama ya dalam kehidupan ini, harus menjadi orang yang bermanfaat ya buat orang lain. Nah, sehingga beliau melihat bahwa kami sanggup mengarungi bahtera rumah tangga dalam usia yang sangat belia sekali. Masya Allah. Kalau nggak salah Ibu nikah umur 20 ya Bu? Bapak umur 22. Oh, begitu. Masya Allah ya. Itu usia masih belum lulus kuliah ya Bu? Belum, ya, benar? Belum, luar belum. biasa. Berarti, jadi sampai sesudah nikah, kami tetap kuliah. Wah, luar biasa. Berarti memang keyakinan akan rezeki itu tidak takut ya Bu ya. Oh iya, orang kan ada takut menikah karena rezekinya khawatir gitu ya. Masya Allah. Yakin banget ya Bu ya. Yakin. Nah itu juga Bu, kan kalau kita lihat banyak prestasi nih Bu, anak-anak yang ya kita udah sama-sama ketahui bersama juga. Anak-anak rata-rata penghafal Al-Quran, lalu prestasinya juga Masya Allah. Bagaimana Bu Nevi dengan Pak Prof. Irwan mengatur anak-anak sehingga bisa berprestasi seperti itu? Sebetulnya kekompakan kami mendidik anak ya, antara saya dengan Pak Irwan, dan sama-sama Pak Irwan pun sebagai seorang psikolog paham betul bagaimana mendidik anak yang baik. Ya, sehingga saya pun juga belajar dengan Pak Irwan ya, dan terus juga kami melihat bagaimana orang tua kami mendidik kami, baik orang tua Pak Irwan dan orang tua saya sendiri. Dan dengan bekal ilmu yang ada di lingkungan kita pun, akhirnya kami sama-sama mendidik anak. Dan masalah menghafal Quran itu begini ceritanya. Kami menyekolahkan anak-anak kami di sekolah Islam, dari mulai TK, SD, SMP, bahkan ada pondok pesantren. Ketika sekolah itu mereka memang sudah mendapatkan program hafalan Quran. Jadi setelah mereka tamat SMP, termasuk SMA, kuliah, bahkan menikah, program hafalan Qurannya tetap jalan, tidak berhenti ya ketika SMA, kuliah, dan menikah. Ya, sampai udah punya anak dia tetap mau menghafal Quran. Dan terus kami punya WA group, ya WA group keluarga sampai anak, cucu, mantu, ya setiap harinya kami baca Quran. Ya ada yang 1 juz per hari, ada yang setengah juz per hari, bahkan di bulan puasa ini ada yang 5 juz ya dalam sebulan. Jadi dengan kita sering membaca Al-Quran, maka kita akan mudah ya menghafal Al-Quran. Sebetulnya itu aja ya. Secara teori dan praktek ya itu sudah dialami juga oleh beberapa keluarga kita. Bagaimana semakin sering kita berinteraksi dengan Quran, maka akan semakin mudah kita menghafal Quran. Ya, Masya Allah ya. Memang kekompakan suami istri dan merencanakan dalam mendidik anak ini penting sekali ya Bu ya. Iya, jadi Karib Sumfok semua kalau menginginkan anak-anak yang menghafal Al-Quran memang dimulai dari kebiasaan orang tuanya dulu ya Bu ya. Oh iya benar, kita harus memberikan contoh pada mereka, menjadi role model mereka. Ya, sama-sama lah kita berlomba ya dengan anak kita untuk hafal Quran gitu. Benar sekali. Kadang ada beberapa orang tua yang menginginkan anaknya menghafal Quran, tapi merekanya sendiri hatinya belum tergerak ke situ. Ya, ibaratnya kalau kata Pak Irwan tuh
connect di mana tuh di terminal, ayo jalan ke ini Bukit Tinggi, tapi dia nggak jalan ke Bukit Tinggi. Nah, orang tua seperti itu ibaratnya. Benar-benar. Jadi nyuruh orang ke Bukit Tinggi, tapi dia nggak berangkat ke Bukit Tinggi. Gitu. Betul. Nah, kita nggak bisa seperti itu. Oke, luar biasa, Masya Allah. Kalau kita lihat semangat dari Bu Nevi dan suami dalam mendidik anak itu, pasti ada juga nih tantangannya ya Bu Nevi ya. Apalagi ketika menikah di saat masih kuliah itu pasti kalau kita lihat banyak para pemuda-pemudi zaman sekarang kan agak khawatir, banyak masalah. Bahkan kira-kira ada nggak sih Bu tantangan-tantangan atau masalah-masalah yang terjadi selama Bu Nevi menjalani kehidupan berumah tangga? Ya, sudah pasti adalah kita mengendalikan emosi ya. Jadi emosi ini memang kan namanya masih muda, meledak-ledak ya, meledak-ledak. Tentu dengan bimbingan teman-teman di sekitar yang sudah senior, orang tua, mertua yang sudah senior, yang membimbing kita di pernikah di waktu kuliah sangat bermanfaat sekali ya, sehingga ketika kita menikah di usia muda tuh di waktu masa kuliah itu ya kita harus lebih banyak berkomunikasi ya secara efektif ya dengan pasangan kita ya, tentu juga saling percaya, saling pengertian benar. Ya, dan terus ya menurunkan egonya masing-masing ya supaya tamat kuliah dan terus melanjutkan kehidupan dengan karir dan punya anak ya. Jadi memang harus apa namanya itu ya, berkepala dingin lah dalam mengarungi pernikahan seperti itu. Di awal Bapak lulus kuliah dulu Bu, boleh diceritakan sedikit kira-kira Bapak bagaimana nih untuk menyambung hidup keluarga? Karena kan sudah lulus kuliah itu harus kuat nih dalam membangun rumah tangga gitu. Jadi waktu Bapak lulus kuliah itu anak sudah 2. Masya Allah. Dan terus kami pindah ke Padang ya, setelah Bapak tamat kuliah kami pindah ke Padang, Bapak buka bimbingan belajar Askia. Askia. Nah, disitulah karena Bapak tidak mau jadi ASN, tidak mau jadi yang terikat ya. Bapak ingin wirausaha sebagai entrepreneur. Dan alhamdulillah waktu itu bimbel Askia sangat diterima oleh masyarakat. Ya, tahun karena berapa itu Bu Nevi? Di tahun 88. Di tahun 88. Sangat diterima karena memang menjanjikan siswanya untuk masuk ke perguruan tinggi negeri yang ternama di Indonesia. Dan alhamdulillah sampai Bapak mulai kuliah lagi S2 tahun 95 ke Malaysia, Bapak juga bimbel Askianya berhasil, terus juga buka sekolah SDIT Askia, TKIT Askia, dan juga Bapak jadi konsultan waktu itu ya di beberapa tempat. Sampai terus Bapak kuliah di Malaysia tahun 95. Gitu. Nah, menarik nih Bu. Ketika Bapak kuliah ke Malaysia, itu berarti kan Ibu berpisah dengan Bapak? Iya, waktu Bapak S2 tuh saya dan anak-anak di Padang, Bapak di Malaysia. Nah, gimana Bu cara Pak Irwan mengajarkan keluarga atau lebih tepatnya menjadi pemimpin bagi rumah tangga, mengarahkan dan mendidik anak dan istri, sementara beliau jauh nih dari. Iya, di situ maka peran kita sebagai istri harus melengkapi. Tentu karena Bapak juga kerja sambil kuliah, tentu tidak bisa optimal ya dalam mendidik anak. Kebetulan pada saat itu anak-anak usianya masih SD, sekolah dasar dan TK. Jadi memang dalam mendidik pada usia tersebut lebih banyak ke saya ya mendidik anak karena Bapak sibuk kuliah dan itu berapa orang juga. Bu anaknya? Waktu itu Bapak pergi kuliah ke Malaysia itu sudah 5. Masya Allah, udah banyak ya Bu ya? Sudah banyak, SD dan TK ya usianya. Dan ada yang usia dini usia PAUD. Nah jadi tertumpang pada saya semua tapi itu tidak jadi masalah karena saya sudah belajar juga tentang pendidikan anak ya terhadap Bapak gitu. Tetap ilmu mendidik anak itu harus kita miliki ya begitu kita memiliki anak. Masya Allah, luar biasa. Berarti memang Bu Nevi memberikan contoh bagaimana selayaknya seorang istri menjadi peran madrasah nih bagi anak-anaknya ya Bu. Udah pasti. Dan mungkin ini juga menjadi sebuah inspirasi nih buat Karib Sumfok semua. Jadi ketika memang walaupun suami jauh ya Bu ya dari rumah, tapi peran istri lah yang menentukan bagaimana keutuhan rumah tangga dan juga keberlangsungan pendidikan anak-anak. Masya Allah.
kalau kita lihat juga sebenarnya bagaimana ibu dan bapak Irwan untuk mendidik anak-anak kan tidak lepas juga dari mencontoh orang tuanya dari Bu Nevi.